bercanda. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khaira Mustafa dari kelas 8B. Perkenalkan, nama saya Naima Al-Qurra Utami dari kelas 8B. Kami akan membacakan jurnal dari beberapa sumber. Kita simak videonya yuk. Keberadaan masyarakat Bajulmudi sebelum proses pemberdayaan. Masyarakat Bajulmudi merupakan masyarakat yang terdiri dari perkembangan teknologi dan informasi. Hal itu berdampak kepada jenis pekerjaan dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup. Jenis pekerjaan masyarakat Bajulmudi sebelum adanya pemberdayaan diantaranya bekerja sama sebagai nelayan tradisional, petani tradisional, peternak tradisional, buruh tambak, dan tenaga kerja Indonesia. Nelayan tradisional di Susun Bajulmati merupakan perbatasan pantai desa Gajah Rejo yang berdekatan langsung dengan pantai-pantai yang termasuk ke dalam wilayah Bajulmati, diantaranya Pantai Unggapan, Pantai Bajulmati, Pantai Kondang, Pantai Merak, dan Pantai Batu Kebangbuang. Dengan kondisi yang berdekatan dengan pantai, mayoritas masyarakat di Bajulmati mencari nafkah dengan menjadi nelayan. Petani nasional. Mayoritas masyarakat Bajulmati bekerja sebagai petani guna memenuhi kebutuhan hidup petani yang ada di Bajulmati, diantaranya padi, ketela, pisang. Ketiga, tanaman tersebut dinilai cocok dengan kondisi daerah setempat yang tanda hujan dan jarang mendapat hujan. Peternakan tradisional. Daerah Bajulmati adalah daerah pembukitan, mayoritas masyarakat sebagai petani. Ditetelan dengan tanaman yang ditanam berupa pisang, ketela sebagai masyarakat yang mempunyai lahan persawahan penanam padi, namun proses penanamannya hanya ketika bulan yang curah dan sangat tinggi. Buruh tambak. Selain bekerja dari sektor pertanian, masyarakat Bajulmati bekerja di tambak udang, budidaya udang. Di daerah Bajulmati banyak terdapat tambak udang yang dimiliki oleh masyarakat dari luar daerah Bajulmati. Sebagai masyarakat Bajulmati bekerja di tambak udang, dengan adanya tambak merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kondisi perekonomian masyarakat. Pekerjaan sebagai TKI. Adanya pekerjaan yang digeluti masyarakat Bajulmati tersebut juga dilatar belakangi oleh kondisi tingkat pendidikan masyarakat setempat. Tingkat pendidikan masyarakat Bajulmati dinilai masih sangat rendah. Tidak sedikit dari masyarakat Bajulmati menjadi tenaga kerja Indonesia TKI untuk memperbaiki kehidupan. Lembaga keluarga memegang peranan penting dalam menangani moral anak, yang dalam hal ini orang tua harusnya mendapat memberikan peran yang sesungguhnya, di mana peran orang tua keluarga yaitu keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu anggota keluarga yang bahagia dan sejahtera. Fungsi keluarga perlu dijalankan sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga sosial terkecil. Lembaga pendidikan. Untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan, lingkungan sekolah, tentunya lembaga pendidikan memerlukan alat sebagai sarana untuk merealisasikan, yaitu seorang guru, di mana guru adalah orang tua kedua sebagai orang anak, sekaligus sebagai sarana pendidik nomor 2 setelah keluarga. Dengan peranan orang tua di dalam peran seorang guru yang sebagai pendidik harus memikul pertanggungjawaban untuk mendidik, yaitu di mana seorang harus mampu membentuk peserta didik dalam aspek efektif, kognitif, dan psikomotik agar guru dan murid dapat dikatakan berhasil mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Lembaga hukum. Kepolisian Republik Indonesia adalah instalasi yang berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat, seperti tugas aparat, peran dan aparat sebagai BIMNAS, di mana setiap aparat kepolisian mempunyai peran ini meskipun mereka berada di bagian-bagian beda. Peranan polisi berlaku BIMNAS yaitu A. Membimbing, mendorong, mengarahkan, dan menggerakkan masyarakat guna terwujud daya tangkal dan daya cegah. B. Mengarahkan dan menggerakkan masyarakat guna terwujud daya tangkal dan daya cegah tumbuhnya daya perlawanan masyarakat terhadap kriminalis, serta terwujud ketaatan serta kesadaran situasi dalam kondisi masyarakat yang menguntungkan bagi tugas kepolisian, serta mencegah timbul faktor kriminal. D. Menyelenggarakan dan memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam menangani para remaja atau anak di bawah umur. Aparat kepolisian menggunakan saksi hukum. Lembaga agama sebagai fakta sosial manusia, baik individu maupun sebagai anggota komunitas suatu masyarakat. Agama akan selalu hadir dimanapun manusia berada dan tingkat keberadaan apapun yang dicapai oleh manusia. Agama selalu ada di dalam kehidupan manusia karena manusialah hanya membutuhkan agama. Dalam agama Islam,
Agama yang dibawa oleh para nabi rasul selalu ditunjukkan pada umat tertentu kecuali Nabi Muhammad yang diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena hanya manusia yang mampu memahami dan membutuhkan agama. Agama merupakan fakta yang selalu muncul dalam masyarakat pada semua tingkat kebudayaannya. Agama, lembaga, institusi, lembaga sosial. Sebelum membahas tentang agama sebagai lembaga sosial, ada baiknya diuraikan secara singkat tentang lembaga sosial. Perantara sosial yakni suatu sistem tata kelakuan yang hubungannya dengan berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Selain nata sosial juga digunakan istilah bangunan sosial dan lembaga sosial. Sedangkan lembaga sosial adalah istilah yang ditemukannya oleh sekelompok Soemazan dan Sulaiman Somardi dan Ari Gunawan. Ini semua norma dalam segala tingkatan yang berkisar pada suatu keperluan pokok dalam kehidupan masyarakat, misalnya lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan sebagainya. Mayer Polak menggunakan istilah institusi dan asosiasi. Pemerintahan melalui Kementerian Sosial RI dalam upaya menjamin kesehatan dan perlindungan anak dari pendataan, eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan salah lainnya perlu diperkuat dan diperluas peran PSA dalam menangani permasalahan dasar. PSA merupakan lembaga yang memberikan perlindungan sementara kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam membentuk perlindungan sementara safe house dan pusat rehabilitasi. Sementara safe house dan pusat rehabilitasi adalah seiring dengan perkembangan situasi dan kebutuhan yang semakin meningkat terhadap perlindungan anak melalui pembentukan di setiap daerah. Hal ini sejalan dengan informasi yang meneliti permukaan berdasarkan hasil wawancara dengan informasi HH selaku Ketua PNDESA Kota Makassar bahwa melihat situasi permasalahan anak yang ada saat ini memang sangat dibutuhkan itu namanya kebutuhan masyarakat, lembaga swasta maupun pemerintahan yang fokus terhadap penanganan permasalahan anak. Kalau cuma berharap sama PSA Srikale sepertinya sulit sekali karena RPSA Srikale juga punya banyak keterbatasan seperti sarana, prasarana, sumber daya manusia. Kalau bisa-bisa kasus yang tidak tertangani dan tentu fungsi PSA berjalan tidak maksimal. Apalagi sesuai instruksi Menteri Sosial bahwa kabupaten kota yang memiliki 10 orang pekerja sosial, sedangkan RPSA terkait sendiri cuman punya 7 orang faktos. Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSA merupakan lembaga yang umum berfungsi memberikan perlindungan kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam bentuk penampungan sementara temporer, yaitu pertolongan pertama yang terdiri dari proses pendekatan awal, perlindungan proaktif home, yaitu yang perlindungan khusus terhadap anak setelah mendapatkan pelayanan sementara dan memerlukan tindak lanjut khusus dari asesmen untuk serta menjadi acuan dasar ketika kasus tersebut harus dilimpahkan ke tanah hukum. Hal lain yang secara langsung ataupun tidak langsung yang ikut mempengaruhi RPSA terkait dalam melaksanakan fungsinya dan tak kalah pentingnya ialah sistem administrasi di mana dari dalamnya terbagi menjadi 2 bagian. Saya bacakan. Administrasi yang pertama, administrasi kantor yang kegiatan di dalamnya mencakup menyusun rencana program pengurusan keuangan, pencatatan dan pemeliharaan barang inventaris, pemeliharaan alat-alat sarana untuk kegiatan pembuatan laporan, dokumentasi, dan penyimpanan kepada instansi terkait semua jenis pelaporan tertulis maupun dalam bentuk gambar. Pengaturan jam kerja para pelaksanaan seperti absensi dan jadwal kegiatan pelaksanaan sehari-hari dan serta menjalin kerjasama dengan sebagai pihak. Yang kedua, administrasi pelayanan di mana kegiatannya meliputi penyediaan, pengisi dan mendokumentasian file anak, penyediaan, pengisian dan pendokumentasian lembaran monitoring anak, pengaturan mekanisme program, penyusunan jadwal kegiatan program, pengaturan dan pendokumentasian pembahasan kasus pengaturan dan
pendokumentasian tahapan kegiatan implementasi dan hasil-hasilnya, bentuk tahapan pelayanan dan strategis serta fungsi dari kegiatan tahapan pelayanan anak yang ada di RPSA yang dikaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial. Penelitian ini menganalisis bentuk tahapan pelayanan serta strategis serta fungsi dari setiap tahap pelayanan anak pada Rumah Perlindungan Sosial Anak RPSA Turikule Kota Makassar dengan pendekatan kelembagaan maupun perseorangan. Dalam hal ini pekerja sosial yang ada di RPS 5 maupun anak yang sedang mendapatkan pelayanan yang telah selesai mendapatkan pelayanan yang dikaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan. Pelayanan dan dikaitkan dengan prosedur dan etika dalam dunia pekerjaan sosial dalam penanganan anak yang memerlukan perlindungan khusus ANPK. Menyelesaikan kasus masa pelayanan tergantung pada keputusan RPSA berdasarkan hasil pembahasan kasus konferensi. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa selain fungsi secara umum dari RPSA, terdapat juga fungsi-fungsi lain yang berjalan dalam hal ini. RPSA Turikale Kota Makassar melalui Satuan Bukit Bakti Pekerja Sosial Sakti Peksos menjalankan fungsi lain yang tidak tercantum dalam pedoman RPSA di luar fungsi utama RPSA dalam melakukan pembinaan dan pelayanan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pembinaan dan pelayanan yang selama ini dilakukan di RPSA Turikale Kota Makassar tidak lepas dari partisipasi aktif dari anak yang mendapatkan pelayanan dan serta tidak langsung juga dipengaruhi partisipasi lingkungan keluarga anak. Dalam hal ini, orang tua wali yang sedang mendapatkan pelayanan serta tak lepas dari partisipasi masyarakat secara umum. Hal ini di penelitian menemukan saat melakukan wawancara dengan informasi yang merupakan anak yang sedang dalam proses pelayanan di RPSA Turikale di Kota Makassar yang mengatakan bahwa pertama ketemu dengan ibu WD rasa takut-takut, saya kira mau dikasih masuk di panti asuhan, terus sudah tidak bisa ketemu sama bapak sama mama, takut dikasih pindah sekolah, pokoknya rasa takut-takut. Tapi setelah bicara ternyata ibu WD ibu baik, ibu WD sering datang ke rumah tanya tentang sekolah, terus ditanya juga bagaimana kondisi sekarang. Pertama kali ketemu juga ditanya-tanya banyak, mulai nama tempat juga disuruh ceritakan itu kejadian yang lalu. Intinya saya cerita saja semua yang saya ingat, sisanya itu bapak sama mama yang cerita sama ibu WD. Dari hasil pertemuan dan wawancara dengan informasi AI diperoleh informasi bahwa awal bertemu dengan pihak di PASA Turikale Kota Makassar. Dalam hal ini informasi WD sebagai pekerjaan sosial yang ditunjuk untuk mendampingi informasi informasi WD melakukan respon sebagai fungsi RPSA ketika mendapat laporan adanya khusus yang melibatkan anak dengan menjangkau informasi di tempat tinggalnya dan melakukan asesmen awal guna mendapatkan informasi yang diperlukan terkait pembuatan laporan sosial yang ditujuannya sebagai bentuk laporan dan fungsi dari pekerja sosial. Pelayanan sosial yang diberikan RPSA Turikale Kota Makassar kepada anak dapat ditingkatkan melalui berbagai macam upaya, antara lain: 1. Perlunya penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk memaksimalkan proses pelayanan, dan dalam hal ini mungkin perlu ditinjau untuk mencari lokasi baru dengan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
seperti ruang kantor yang lebih tertata serta asrama penampungan yang layak, serta ditunjang beberapa fasilitas lainnya. 2. Dalam proses perencanaan anggaran di kegiatan di RPS 5 Turikale Kota Makassar perlu diperhatikan masalah alokasi pembiayaan dalam proses penampilan serta perlu ditinjau kembali terkait mekanisme dalam pencairan dan pemanfaatan anggaran dalam proses pendampingan pelayanan anak. 3. Perlunya penambahan SDM, dalam hal ini penambahan pekerja sosial yang direkrut dan pengajiannya melalui dana APBD. Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar perlunya penambahan tenaga keamanan serta petugas administrasi yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. 4. Peningkatan jaminan kesehatan dan keamanan khususnya kepada petugas dan pekerjaan sosial yang ada di RPSA Turikale Kota Makassar karena risiko yang dihadapi dalam proses penampingan dalam pemberian layanan kepada anak yang cukup besar khususnya dalam menangani kasus-kasus tertentu. 5. RPSA Turikale perlu memberikan usulan baik itu ke Dinas Sosial maupun Kementerian Sosial RI untuk lebih meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan pemantapan guna meningkatkan kemampuan dan kompetensi petugas dalam bekerja sosial yang ada di RPSA Turikale. Pemberdayaan yang dikemukakan para pakar sangat beragam dan kontekstual. Akan tetapi dari berbagai definisi tersebut peneliti menarik suatu kesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan mendirikan masyarakat. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah sebagaimana kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri. Kelembagaan Nugroho 2010 dengan view yang lebih human masyarakat. Kelembagaan sebagai aturan main norma-norma, larangan-larangan, kontrak kebijakan dalam peraturan atau perundang-undangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya, serta menghambat munculnya perilaku oportunis dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimumkan kesejahteraan individual lebih dapat diprediksi. Definisi tersebut mengaplikasikan dua komponen penting dalam kelembagaan, yaitu aturan main dan organisasi place of the game. Kedua definisi tersebut sulit dipisahkan karena organisasi dapat berjalan apabila aturan main mengizinkan atau memungkinkan. Sebaiknya aturan main disusun, dijalankan, dan ditegakkan oleh organisasi. Pada umumnya, lembaga yang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal. Menurut Siti Bukis 2011 dalam Saraswati 2012, kelembagaan lokal di area dan area aktivitas sebagai menjadi tiga kategori, yaitu kategori sektor publik, administrasi lokal, dan pemerintahan lokal. Kategori sektor sukarela, organisasi keanggotaan dan koperasi. Kategori sektor swasta, organisasi jasa dan bisnis swasta. Bentuk resmi suatu lembaga yaitu garis lain organisation, military organisation, lembaga garis, staff line and staff organization, lembaga fungsi profesional organization. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa penelitian dan kelembagaan adalah suatu sistem sosial yang melakukan usaha untuk mencapaikan tujuan tertentu dan memfokuskan pada perilaku dengan nilai norma dan aturan yang mengikuti serta bentuk dan area aktivitas tempat keberlangsungannya. Kelembagaan sosial ialah satu sistem dalam kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Kolonial 1996. Kelembagaan sosial juga dimaksimalkan sebagai himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Mutiara 2015, Soekarno 2003. Fungsi kelembagaan sosial: 1. Memberi pedoman perilaku kepada individu masyarakat. 2. Menjaga kebutuhan. Dan 3. Memberi arahan untuk masyarakat dalam mengadakan kontrol sosial. Kelembagaan sosial memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Kelembagaan sosial memiliki beberapa fungsi antara lain:
1. Sebagai pedoman anggota masyarakat dalam bertingkah laku atau bersikap atau untuk menghadapi masalah dalam masyarakat khususnya yang mengangkut kebutuhan manusia sebagai penjaga bagi keutuhan masyarakat. 3. Menjadi pedoman dalam sistem pengendalian sosial terhadap tingkah laku anggota masyarakat. Ciri-ciri pokok yang membedakan kelembagaan sosial dengan konsep lain Mutiara 2015 Suekarno 1990 merupakan perorganisasian pola pemikiran yang terwujud melalui aktivitas masyarakat dan hasil-hasilnya. 2. Memiliki kekalahan tertentu, mempunyai satu atau lebih tujuan tertentu. 4. Mempunyai lambang-lambang yang secara simbolik menggambarkan tujuan. 5. Mempunyai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Dan 6. Mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis. Organisasial di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata organisasi diartikan sebagai kesatuan atau susunan yang terdiri dari bagian-bagian struktur atau orang dalam berkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu. Organi yang dapat pula diartikan sebagai kelompok kerjasama di antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Adanya organisasial tidak lepas dari keberadaan norma-norma dalam masyarakat. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat merupakan hal yang mulia dilampirkan dianggap penting oleh masyarakat. Maka dari itu, untuk mewujudkan dan menjalankan nilai sosial itulah masyarakat merumuskan aturan yang tegas, yaitu norma sosial, nilai dan norma nilai yang menjadi batas bagi setiap sikap manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan dari nilai norma nantinya dapat membentuk sistem norma dan disinilah mulainya organisasi sosial terbentuk. Organisasi adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam membangun bangsa negara sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama. Manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Karakteristik organisasial dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian organisasial yang telah dibahas sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa organisasial pasti ada di tengah masyarakat selama masyarakat tersebut masih ingin menegakkan nilai dan norma yang ada di tengah mereka. Organisasial yang ada di masyarakat jadi tentunya memiliki karakter yang berbeda. Dengan unsur masyarakat lainnya di bawah ini menulis uraikan beberapa karakteristik organisasi sosial dalam masyarakat menurut Steiner dan Beresson 1964. 1. Hierarki. 2. Formalitas. 3. Ukuran organisasi. 4. Durasi. Ciri-ciri organisasial. 1. Organisasi formal. 2. Organisasi informal. Lembaga sosial adalah lembaga yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu kesatuan karena adanya satu kesamaan visi dan misi. Lembaga sosial sering disebut juga sebagai masyarakat. Selain visi dan misi, dalam lembaga sosial juga terdapat nilai-nilai, norma dan adat unsur masyarakat yang dianut oleh masyarakat yang sama. Dalam lembaga sosial tersebut nantinya juga terdapat aturan yang disepakati bersama sehingga ia berjalan sesuai dengan keinginan bersama. Setiap anggota yang masuk ke dalam satu lembaga sosial akan terikat dengan peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Selain aturan, bisa juga terdapat satu tradisi yang diketahui oleh para anggota di dalamnya. Meski tradisi tersebut tidak tertulis, namun tetap dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan lembaga sosial. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam membangun Indonesia. Di era reformasi, nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga kembali diubah melalui TAP MPR No. 1 MPR 1999 tentang GBHN 1949 2004 serta pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UUD No. 22 tahun 1999 dan UUD No. 25 tahun 1999 menjadi pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 November 2000 diselenggarakan rapat kerja nasional luar biasa Rakernas Group
PKK sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tahun 2000. Gerakan PKK adalah bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju wujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju, mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. C. Metode penelitian. Peta penelitian diawali dari penyusun proposal hingga tercapainya tujuan penelitian, yaitu mengevaluasi efektif kelembapan sosial PKK dalam pemberdayaan wanita dan keluarga kelurahan di Ciracas, Jakarta Timur. Metode pengumpulan data. A. Survei primer. 1. Observasi lapangan. 2. Kuesioner. Dan 3. Wawancara.